Perkenalkan, nama saya Kisya Talita Walando, NIM 23704072, kelas C semester 2. Dan saya akan mempresentasikan makalah epidemiologi saya sebagai berikut. 9 kriteria HILS. Pembahasan perlu dipahami bahwa HILS kriteria adalah serangkaian kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti kausalitas dalam studi epidemiologi. Berikut adalah 9 kriteria HILS. Pertama, keterkaitan waktu, yaitu ada hubungan waktu antara faktor risiko dan efek yang diamati. Faktor risiko harus terjadi sebelum efek yang diamati. Keterkaitan tempat, yaitu terdapat hubungan spesial antara faktor risiko dan efek yang diamati. Kekuatan hubungan, yaitu ada hubungan yang kuat antara faktor risiko dan efek yang diamati. Ini mengacu pada kekuatan asosiasi antara faktor risiko dan penyakit. Konsistensi, yaitu hubungan antara faktor risiko dan efek yang diamati harus konsisten di antara berbagai studi epidemiologi. Spesifisitas, yaitu faktor risiko harus secara spesifik terkait dengan efek yang diamati dan tidak terkait dengan efek yang lain. Gradien, yaitu terdapat gradien dosis respon yang jelas antara paparan faktor risiko dan kemunculan efek yang diamati. Plausibilitas, yaitu hubungan antara faktor risiko dan efek yang diamati harus memiliki dasar biologis yang dapat dijelaskan. Kohort dan eksperimen. Bukti kausalitas lebih kuat jika ditemukan dalam studi kohort atau eksperimen dibandingkan dengan studi kasus kontrol. Analogi, yaitu terdapat analogi dengan hubungan kausalitas yang sudah diketahui untuk fenomena serupa. Ukuran-ukuran epidemiologi adalah metode atau konsep yang digunakan dalam epidemiologi untuk mengukur seberapa sering atau seberapa intensif suatu peristiwa kesehatan terjadi dalam populasi. Berikut adalah beberapa ukuran epidemiologi yang umum digunakan. Prevalensi. Prevalensi mengukur jumlah kasus penyakit dalam populasi pada suatu titik waktu tertentu. Ini adalah proporsi individu yang memiliki penyakit tertentu pada suatu waktu tertentu. Insidensi. Insidensi mengukur laju kemunculan baru kasus penyakit dalam populasi selama periode waktu tertentu. Ini menggambarkan seberapa cepat penyakit tersebut muncul di antara individu yang sebelumnya sehat. Angka kematian. Angka kematian adalah jumlah kematian akibat suatu penyakit atau kondisi tertentu dalam populasi selama periode waktu tertentu. Angka kematian spesifik. Angka kematian spesifik mengukur jumlah kematian akibat penyakit tertentu dalam populasi selama periode waktu tertentu. Angka kematian relatif. Angka kematian relatif adalah ukuran yang membandingkan angka kematian di antara dua atau lebih kelompok, misalnya angka kematian di antara perokok atau yang bukan perokok. Angka morbiditas. Angka morbiditas mengukur jumlah kasus penyakit atau cedera tertentu dalam populasi selama periode waktu tertentu. Rasio morbiditas. Rasio morbiditas adalah ukuran yang membandingkan morbiditas di antara dua atau lebih kelompok. Misalnya, rasio morbiditas antara kelompok yang terpapar dengan kelompok yang tidak terpapar terhadap suatu risiko tertentu. Survival rate. Survival rate adalah presentasi individu dalam kelompok tertentu yang bertahan hidup selama periode waktu tertentu setelah menerima diagnosis penyakit tertentu. Ukuran-ukuran ini membantu epidemiolog dalam memahami dan menggambarkan distribusi penyakit dalam populasi, serta untuk merencanakan dan mengevaluasi upaya-upaya pengendalian penyakit. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.